Hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, karena ternyata masih banyak banget dari teman-teman semua yang minta untuk dibuatin update dan pembahasannya kembali seputar Fartcoin di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, sesuai janji saya, di video kali ini kita bakalan bahas lengkap lagi dan secara menyeluruh ya, terkait Fartcoin ini, yang mana per video ini saya record, yaitu di tanggal 2 Mei tahun 2025. Kelihatan ya teman-teman, makin saya record ya, atau seiring berjalannya waktu nih, kalau teman-teman mampir ke video-video pembahasan Fartcoin saya yang sebelumnya, kalau nggak salah itu di sekitar seminggu yang lalu ya, paling barunya. Ini Fartcoin kayaknya makin naik nih teman-teman untuk urutan market cap-nya, yang mana tentunya ini sangat dipengaruhi ya oleh kenaikan harga dari Fartcoin ini juga, di mana per video ini saya record, harga Fartcoin di sekitar 1,19 US dollar per koinnya, dan untuk urutan market cap-nya ada di urutan ke-64 dari segi market cap di market crypto gitu teman-teman. Dan di sini tentu apapun konten yang saya bawakan, saya ingatkan sekali lagi disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama kalau kita coba lihat dari chartnya, nah di bagian sini mungkin sedikit seru ya kalau misalkan kita recap dulu apa yang udah saya bahas di video-video sebelumnya, di mana Fartcoin ini kalau kita lihat ya, pada saat itu saya udah mengatakan atau sempat mengatakan ke teman-teman semua bahwasannya ketika Fartcoin ini mengalami kenaikan, dia ada kecenderungan untuk sedikit melakukan konsolidasi dulu sebelum dia melanjutkan rip up atau kenaikannya kembali teman-teman. Dan ya kalian bisa lihat nih di sini dia naik, kemudian pocah-pocah dulu atau konsolidasi dulu, naik lagi, kemudian konsolidasi lagi, naik lagi, dan pergerakan terakhirnya di mana terakhir kali saya bahas nih kalau nggak salah di posisi yang di sini, ternyata dia mengulangi hal serupa teman-teman, di mana kalau kita gambar dari awal, nah kayak gini. Nah, di pergerakan yang ini ternyata dia juga sempat konsolidasi tipis-tipis baru mengalami penguatan kembali teman-teman. Dan bahkan ini kalian bisa cek banget untuk area fair value gap yang saya gambar di video sebelumnya ternyata ke-fill dengan cukup proper teman-teman. Kalian bisa lihat Fartcoin sempat turun dulu, nge-fill area imbalance atau fair value gapnya, baru kemudian naik lagi teman-teman. So, harusnya buat teman-teman yang mungkin nonton video pembahasan Fartcoin saya yang sebelumnya dan mungkin ngikutin terus untuk pembahasan seputar Fartcoin ini di channel saya atau di akun sosial media saya, ya mungkin ya harusnya teman-teman udah pada profit nih, dan boleh dong coba absen nih teman-teman yang pada profit dari Fartcoin ini, dari nonton saya siapa aja boleh banget nih teman-teman. Dan ya saya ikutan senang kalau teman-teman mungkin dapetin profit, dapetin keuntungan dari koin apapun ya, nggak harus Fartcoin ini. Dan buat teman-teman yang merasa analisa saya mungkin bermanfaat, saya juga ikut senang teman-teman. Dan ya kita bakalan update lagi nih secara lengkap seputar Fartcoin ini di video pembahasan yang kali ini. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan besarnya, sebenarnya Fartcoin ini memang so far ya teman-teman, ini sedang menuju atau sedang hendak lah ya testing atau menguji kembali di area resistance atau supply area, yang mana pada saat video-video sebelumnya juga sudah saya katakan teman-teman atau sempat saya ungkapkan juga ke teman-teman semuanya bahwasannya memang ada potensi dalam jangka panjang atau menengah ini Fartcoin bisa aja nih untuk menguji kembali area supply yang ada di sini, mengingat memang dia udah breakout ya dari important areanya nih yang di sini, yang mana pada saat itu saya katakan untuk important area di sini itu sangat krusial ya, karena memang banyak sekali nih sentuhan yang terjadi atau sentuhan yang tepat ya berada di important areanya yang di sini. Dan by the time ini di breakout, maka ini menjadi area support untuk Fartcoin selanjutnya, dan ya ternyata dia bisa nih membawa Fartcoin ini kembali untuk naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi. Nah, mungkin yang teman-teman banyak tanyakan adalah gimana untuk positionnya sekarang? Apakah masih possible untuk naik lagi atau justru bakalan koreksi dulu? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Let's say pertama-tama mungkin kita akan hapus dulu area imbalance yang tertera di sini ya, karena ini udah nggak kepake, udah di fill teman-teman. Jadi di sini kita coba untuk hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi tentunya sama Fartcoin ini. Tapi tentu saya juga mungkin aja salah teman-teman. Jadi kalian boleh banget analisa dan riset mandiri juga. Jangan percaya omongan siapapun mentah-mentah teman-teman. Karena tentunya ya alokasi portofolio dan risk management itu cuma kalian yang bisa atur untuk portofolio kalian masing-masing. Yang pertama atau untuk skenario pertama, so far ya kita lihat ini Fartcoin untuk momentum cukup baik teman-teman, di mana dalam beberapa hari terakhir atau dalam mungkin ya kita bahas 2 sampai 3 hari terakhir atau 2 sampai 3 hari sebelumnya. Fartcoin ini memang dapat rejection di sini, tapi so far kalian bisa lihat untuk hari-hari sebelumnya ini solid candle, dan wajar aja kalau kita dapat rejection di hari kemarin. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, memang so far dalam
pergerakan ya atau movement yang di sini, ini Fartcoin tuh, very bullish teman-teman. So, dengan momentum yang ada sekarang ditambah juga dengan stochastic RSI ya, yang sebenarnya di sini memang hendak mendekati overbought, tapi kita lihat sepertinya belum terlalu masuk ke area overbought banget. Jadi, jika memang ternyata di skenario pertama ini Fartcoin ini akan naik lagi dan hit ya di area supply-nya atau di resistance yang di sini, ini bukan hal yang mengejutkan untuk kita teman-teman. Yang mana ada potensi ya memang untuk skenario pertama, Fartcoin ini kembali membentuk candle yang cukup hijau dan mungkin aja bakal menguji nih atau testing di area supply yang ada di sini. Tapi sekali lagi saya ingetin teman-teman, kalaupun Fartcoin testing dan menguji kembali di supply areanya atau resistance areanya yang ada di sini, belum tentu dia bisa langsung breakout ke atas dan ya belum tentu bisa langsung begini teman-teman ya. Jadi teman-teman harapannya realistis teman-teman karena ini adalah supply area yang juga menahan pergerakan harga Fartcoin sebelumnya. Jadi ini juga pertama kalinya akhirnya Fartcoin ini bisa testing lagi teman-teman setelah eee, sudah lama ya atau dalam pergerakan yang ini pertama kali untuk mungkin Fartcoin bisa aja testing atau menguji di area supply yang ada di sini dan maka dari itu teman-teman jaga untuk realistis teman-teman. Jadi realistis aja dulu teman-teman yang mana kalaupun kita hit atau Fartcoin hit di supply areanya atau resistance yang di sini, terus dia kena rejection atau habis itu ada penurunan harga akibat adanya selling pressure dari supply area ini atau ada selling pressure dari resistance yang di sini, itu wajar teman-teman. Karena sekali lagi saya ingetin nggak ada aset yang naiknya bener-bener begini terus teman-teman, nggak ada. Pasti ada koreksinya teman-teman. Dan itu adalah potensi atau probabilitas yang pertama. Jadi ada potensi Fartcoin ini memang hit di area supply-nya atau resistance-nya, baru kemudian itu terkena rejection. Nah, skenario kedua, mungkin ini yang banyak teman-teman tanyain, mungkin nggak Bang, kalau misalkan Fartcoin ini bisa langsung breakout dan naik ke atas? Dan jawabannya teman-teman, ya mungkin aja, apa sih yang nggak mungkin di financial market gitu. Tapi satu hal teman-teman, untuk hal tersebut terjadi tentu kita butuh liquidity dan juga inflow ya yang cukup deras untuk masuk ke Fartcoin ini. Di mana apabila hal tersebut terjadi, ya so far ya, kalau misalkan seperti ini yang terjadi pergerakannya, dia breakout langsung ke atas, ini mungkin akan jadi indikasi dan momentum, pembelian yang sangat bagus untuk Fartcoin. Maksudnya momentum kenaikan ya, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman juga nggak FOMO ketika memang Fartcoin-nya udah naik tinggi, terus teman-teman mungkin baru nanyain, "Boleh masuk nggak boleh masuk nggak?" dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman yang udah take action nih di bawah-bawah sini harusnya udah pada profit, teman-teman. Jadi, eee, ini mungkin ilmu basic atau pengetahuan basic, tapi harapannya teman-teman melakukannya, yaitu tentu ya, jangan beli aset atau jangan, membeli aset ketika harganya sudah terlalu tinggi atau sudah sangat mahal gitu teman-teman, atau udah di atas banget gitu. Karena potensi, drawdown teman-teman dan mungkin yang lebih, baik dikenal dengan sebutan risk to reward ratio-nya itu nggak terlalu menarik gitu. Let's say dia naik lagi pun, secara risk to reward ratio itu nggak menarik buat teman-teman yang mungkin trading atau investing dan sebagainya gitu ya. Jadi biasakan ketika teman-teman mau melakukan akumulasi, lakukan akumulasinya itu ketika harganya ya memang teman-teman anggap sudah murah gitu atau, lagi di bawah gitu ya. Jangan beli ketika lagi di tinggi-tingginya gitu teman-teman. Dan ya itu pengetahuan basic tapi sepertinya kalau saya lihat masih banyak, orang-orang atau pelaku pasar yang, terjerat FOMO dan sebagainya. Jadi harapannya audiens saya di sini harusnya udah pada pinter-pinter dan teman-teman, saya harap ya bisa, mengimplementasikan hal tersebut dengan baik gitu. Dan di sini apabila memang ternyata Fartcoin langsung breakout seperti yang tadi saya katakan, ya ini good momentum buat Fartcoin tentunya, di mana kalaupun di sini bisa langsung breakout, ada potensi nih Fartcoin ini bisa aja testing dulu ke area demand zone atau supportnya, baru kemudian melanjutkan penguatannya kembali atau kenaikannya kembali. Yang mana ini struktur basic ya, atau lebih tepatnya habit basic yang sering terjadi, di mana ini juga terjadi ketika dia breakout di sini. Nah, ketika Fartcoin breakout dari sini kalian bisa lihat dia breakout and then apa yang terjadi, dia nggak langsung naik kan teman-teman, dia testing dulu nih. Ini adalah kecenderungan yang sering banyak terjadi, di mana dia, testing dulu atau, menguji kembali ke demand zone terdekatnya, baru kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Jadi jika memang di sini ternyata bisa breakout, it is good atau ini, indikasi atau potensi yang baik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ada potensi untuk Fartcoin, mungkin ya bisa aja testing kembali ke demand area dulu sebelum memang bisa melanjutkan penguatannya kembali. Itu untuk skenario yang kedua. Tapi jika ternyata, Fartcoin ini kena rejection yang cukup signifikan dan ternyata selling pressure-nya cukup besar, bisa aja teman-teman yang terjadi adalah skenario ketiga. Di mana jika ternyata tiba-tiba selling pressure dari Fartcoin ini cukup besar, ini mungkin kemungkinan yang sebenarnya, tidak terlalu besar untuk potensi terjadinya, tapi kita harus membuka segala pintu kemungkinan teman-teman. Ini di sini kita harus coba lihat dari segala sudut pandang, di mana jika Fartcoin ini ternyata, harus koreksi teman-teman atau, breakdown ke bawah,
atau lebih tepatnya mungkin terkena selling pressure yang kuat sehingga turun, ya mungkin sebenarnya ada semacam mini support resistance ya yang ada di sini teman-teman. Nah, kalau kalian, notice nih, buat teman-teman yang mungkin mengerti support resistance, mungkin kalian bisa lihat secara kasar bahwasannya di sini ada mini support and resistance yang bisa ditinjau nih. Jadi mungkin aja ya ada potensi jika Farcoin ini harus turun lebih jauh, ada potensi untuk coba nih untuk menguji dulu di kisaran support resistance ya yang ada di, ya kalau teman-teman tanya range harganya mungkin kalian bisa lihat nih di pojok kanan gitu. Ini tepat juga atau sedikit dekat juga beririsan dengan support psikologisnya sekarang, yaitu di sekitaran harga $1. Dan ya, itu untuk beberapa potensi dari pergerakan harga Farcoin. Tapi kalau kita lihat beberapa data ya yang mungkin bisa kita amati untuk Farcoin ini, dimana kalau kita coba intip dari Coinbase. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya memang secara derivatif data sepertinya volume dan open interest Farcoin ini lagi menurun dalam beberapa waktu terakhir, di mana volumenya ini menurun 30%-an lebih. Dan kalau kita coba lihat untuk value yang terlikuidasi atau total ya uang ya yang terlikuidasi di Farcoin ini dalam 24 jam terakhir ini mencapai 1,88 million of dollar, hampir 2 million of dollar. Dan ya ini kalau kita pantau ya Farcoin ini secara derivatif data memang cukup tinggi ya untuk total value yang terlikuidasinya biasanya teman-teman, di mana setiap saya cek itu hampir selalu mencapai angka lebih dari 1 million of dollar. Dan pada saat ini setidaknya juga lebih ya, ini hampir 2 million of dollar dan kita lihat didominasi justru oleh long position. Padahal kalau teman-teman sadar ya, ini kan secara struktur lagi naik teman-teman, tapi ternyata yang terlikuidasi paling banyak adalah long position gitu. Itu adalah contoh orang-orang yang mungkin over leverage, over margin, kemudian dia mungkin FOMO beli di atas dan ternyata kena banting di pergerakannya yang ini mungkin teman-teman. Nah, yang di sini yang mana turunnya 7%-an, sekitar 7%-an. Dan ya ternyata yang terjadi adalah justru orang-orang tersebut atau pelaku pasar yang seperti itu terkena hukuman ya oleh market dalam bentuk likuidasi ya atau margin call teman-teman. Tapi ya harapannya audiens saya dan teman-teman semua ini tidak termasuk ya atau tidak menjadi salah satu bagian dari angka-angka ini teman-teman. Dan di sini kalau kita coba cek dari Analytics, nah di bagian sini kita bisa mengamati bahwasannya di bulan Maret dan bulan April tahun 2025 ini Farcoin ya bisa dikatakan sebagai salah satu meme coin yang cenderung paling perform teman-teman. Bahkan kalau kita bandingin sama beberapa meme coin lainnya, kalian bisa mungkin bandingin sama beberapa meme coin yang kalian tahu, ini Farcoin adalah salah satu meme coin dengan market cap yang udah cukup besar juga. Tapi so far kita lihat performanya cukup oke di bulan Maret dan bulan April gitu. Namun di sini kita harus lihat juga di bulan Mei ternyata kita diawali dengan minus ya 3,53% sampai saat video ini saya record, yang mana mungkin ini imbas dari penurunannya di candle yang di sini. Tapi ya mari kita lihat teman-teman untuk performa penuh Farcoin di kuartal 2 pada tahun 2025 ini. Dan mungkin kalau misalkan nggak usah yang jauh-jauh dulu, mungkin kita amati ya atau lihat dulu nih untuk performa penuh Farcoin at least di bulan Mei ini dulu. Apakah masih akan menghijau seperti 2 bulan sebelumnya atau justru kali ini bakalan menorehkan return yang cukup negatif gitu. Dan boleh buat teman-teman yang mau diskusi atau punya pendapat seputar Farcoin ini boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Dan kayak biasa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian langsung komen aja di kolom komen di bawah. Dan ya kalau banyak yang tertarik kayak Farcoin ini bakalan saya usahakan buat update dan bahas secepatnya teman-teman. Dan di sini juga buat kalian yang mungkin mau mampir ke sosial media saya, kalian boleh mampir nih ke Linktree yang tertera di bio account Instagram dan juga TikTok saya, atau di link yang tertera di channel YouTube saya juga ada, atau di description channel YouTube saya. Dan ya kalian bisa mampir ke sosial media saya dan di situ juga ada link traktir buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin dan sekaligus support saya juga. Dan ya lebih kurang itu aja buat pembahasan seputar Farcoin pada video kali ini. Ya buat teman-teman yang mungkin mau support terus ya bisa nih di like videonya juga. Dan ya mungkin itu aja teman-teman, nggak banyak juga yang terlalu bisa banyak diupdate. Thank you banget dan ya sampai jumpa di video-video selanjutnya.